Rangkuman materi seni budaya semester 2 kelas 2. Ya, dulu itu kita sudah membahas sekaligus praktek tentang kolase. Kolase itu apa? Jadi kolase itu adalah seni membuat karya dengan menempelkan potongan bahan seperti kertas, kain, atau bahan lainnya ke permukaan tertentu menjadi sebuah komposisi yang indah. Nah, teknik ini menggabungkan berbagai bahan menjadi satu karya unik yang penuh ekspresi dan kreativitas, menghasilkan karya seni yang orisinal dan bermakna. Nah, ini contohnya di layar ini ada salah satu contoh dari kolase yang dibuat menggunakan biji-bijian ya. Itu bentuknya seperti dinosaurus, dan juga ada hiasan yang dibentuk seperti bunga. Kemudian teknik dalam kolase. Dalam pembuatan kolase itu ada dua teknik utama, yaitu teknik menggunting dan juga teknik menempel. Nah, untuk teknik menggunting itu berarti memotong bahan seperti kertas, kain, atau daun kering dengan bentuk dan ukuran tertentu sesuai dengan desain yang diinginkan. Kemudian untuk teknik menempel itu merekatkan potongan bahan ke media dasar menggunakan lem atau perekat lainnya hingga membentuk karya kolase yang utuh dan indah. Kemudian bahan pembuatan kolase. Nah, bahan dalam pembuatan kolase itu ada dua, yaitu bahan alam dan juga bahan buatan. Contoh bahan alam itu seperti daun kering, kemudian bunga, serbuk kayu, serta pasir. Nah, itu bisa digunakan untuk membuat kolase. Kemudian bahan buatan itu contohnya kertas warna, kain, plastik, atau majalah bekas. Untuk bahan alam itu akan memberikan tekstur dan keindahan alami, sedangkan bahan buatan itu mudah didapat dan beragam warnanya. Kemudian kita juga sudah belajar terkait origami. Origami adalah seni melipat kertas menjadi bentuk-bentuk artistik tanpa menggunakan gunting atau lem. Nah, contoh karya origami meliputi burung bangau, kemudian bunga kertas yang indah, kemudian kapal, kemudian pesawat. Nah, itu adalah contoh dari origami. Nah, origami sendiri itu berasal dari negara Jepang. Kemudian mengenal karya seni 3 dimensi. Nah, apa itu seni 3 dimensi? Jadi karya seni tersebut adalah seni yang memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi. Berbeda dengan seni 2 dimensi, karya ini dapat dilihat dari berbagai sudut. Contohnya itu patung, kemudian instalasi seni, dan juga kerajinan tangan. Nah, pada intinya untuk karya seni 3 dimensi itu bisa dilihat dari berbagai sudut. Nah, kemudian seni patung dan fungsinya. Yang pertama ada patung monumen. Patung monumen itu digunakan untuk memperingati peristiwa atau tokoh penting. Nah, kemudian ada patung arsitektur, itu digunakan sebagai elemen dekoratif pada bangunan. Kemudian ada patung dekorasi untuk menghias ruangan atau taman. Kemudian ada patung kerajinan, jadi patung yang dibuat sebagai produk yang akan dijual. Kemudian ada patung seni, yaitu patung untuk menggambarkan ekspresi si pembuatnya. Kemudian jenis patung berdasarkan bentuk. Nih, itu ada patung figuratif dan juga non figuratif. Nah, patung figuratif adalah patung yang menyerupai bentuk manusia, hewan, atau objek nyata yang ada di alam. Contohnya adalah patung pahlawan, kemudian patung hewan, dan juga patung tokoh terkenal. Kemudian ada patung non figuratif. Nah, patung non figuratif itu patung abstrak
yang tidak menyerupai bentuk nyata, lebih menonjolkan ekspresi, garis, dan bentuk geometris sebagai ungkapan artistik murni. Nah, kalau di sini di layar ini ada patung kuda. Nah, patung kuda ini termasuk patung figuratif karena bentuknya itu menyerupai hewan. Kemudian kalau yang sampingnya ini bentuknya itu abstrak sekali dan menonjolkan garis bentuk yang geometris, maka ini termasuk patung non figuratif. Ini contohnya. Kemudian bahan-bahan membuat patung. Nah, bahan-bahan membuat patung antara lain itu ada tanah liat, kemudian batu, plastisin, dan juga kayu. Kemudian seni 3 dimensi itu ada yang murni dan juga terapan. Apa perbedaan antara murni dan terapan? Jadi kalau seni 3 dimensi murni itu karya yang berfokus pada aspek estetika dan ekspresi artistik. Nah, tanpa mempertimbangkan fungsi praktis. Nah, contohnya adalah patung seni yang dibuat semata-mata untuk dinikmati keindahannya. Sedangkan seni 3 dimensi terapan itu adalah karya yang memiliki fungsi praktis sekaligus nilai artistik tinggi. Nah, contohnya itu meliputi furnitur artistik, kemudian keramik hias, dan berbagai kerajinan tangan yang bernilai estetika. Jadi kalau yang terapan itu ada nilai kegunaan. Nah, itu poinnya itu untuk yang terapan.